Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai.
menyanyikan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para pahlawan yang mengorbankan Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang sama-sama kita muliakan kepala sekolah, berikutnya Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian anak-anak ustaz yang semoga senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul melaksanakan upacara sekaitan juga dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada bangsa ini mampu kita syukuri dengan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kebaikan yang kita warisi dari para pendahulu kita dan juga insya Allah kita wariskan kepada generasi berikutnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada tahun ini adalah tahun di mana sudah berlalu 79 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang didapatkan bukan dengan pemberian, tetapi kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan memberikan apa yang terbaik. Bahkan begitu banyak nyawa yang kemudian kembali kepada Allah, yang kita doakan menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak kekayaan negeri ini yang kemudian harus dikorbankan untuk merdekanya negara kita yang kita cintai ini. Para pendahulu kita sudah kembali kepada penciptanya. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah mengorbankan yang terbaik. Tinggal kita melanjutkan apa yang mereka sudah mulai di masa dahulu. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, dalam kesempatan ini Ustaz berpesan beberapa hal terkait dengan hari kemerdekaan ini. Yang pertama,
Innal istiqlala haqqun likulli sya'b. Bahwasanya kemerdekaan itulah hak milik bagi setiap bangsa dan negara. Maka para pendiri negara kita sudah menyatakan di saat kemerdekaan bahwasanya apapun bentuk penjajahan harus selalu kita tentang. Tidak saja penjajahan yang kebetulan dahulu datang ke negeri kita, tetapi dimanapun bentuk penjajahan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Maka ketika kita sudah merdeka namun ada negara lain, bangsa lain yang belum merdeka, maka kita adalah bagian dari yang mensupport dan mendukung. Kalau selama ini kita terlibat mendukung, membantu, apakah secara materi, apakah melalui doa-doa kita, saudara kita di Palestina, itu adalah wujud dari apa yang diinginkan oleh para pendiri negara ini, yaitu agar tidak adanya penjajahan di muka bumi ini. Maka segala bentuk penjajahan dan segala bentuk kezaliman harus kita tentang dan harus kita tinggalkan. Kita memang tidak ingin menjadi yang dijajah, sebagaimana kita juga tidak ingin menjajah yang lain, karena penjajahan itulah sebuah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi menyatakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah berlaku zalim. Dan Allah mengatakan bahwasanya kezaliman tersebut juga Allah haramkan atas sesama kita. Maka jangan sampai kita menzalimi saudara kita yang lain. Jangan sampai menzalimi bangsa yang lain, karena itu bertentangan dengan perintah Allah dan juga bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri negara ini. Maka sebagai generasi yang melanjutkan para pejuang mengisi kemerdekaan, jangan sampai kita menyakiti, menzalimi saudara kita. Jangan sampai kita membuli teman-teman kita, karena itu bertentangan dengan peri kemanusiaan. Kalau kita merasa sebagai pelanjut para pejuang, maka lanjutkanlah perjuangan tersebut. Jangan menjadi pelanjut mental-mental penjajah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Kemerdekaan ini harus diisi dengan segala bentuk amal soleh dan kebaikan. Kita bangun bangsa dan negara ini. Kita bangun dengan moral, dengan akhlak yang baik. Kita wujudkan bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah." Dan orang-orang yang kami berikan tamkin, kami berikan kewenangan untuk mengatur negerinya, kami berikan kemerdekaan untuk mengatur bangsanya. Apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah. Ini di antara amal utama yang harus dilakukan, yaitu kita menegakkan salat. Kalau kita merasa sebagai bangsa yang merdeka, maka kemerdekaan tersebut diwujudkan dengan menghambakan diri hanya kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada makhluk, kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, bentuk kemerdekaan adalah ketika kita menegakkan salat, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak ustaz, para pejuang dahulu yang mayoritas adalah para ulama, saudara kita seiman. Mereka berjuang, mereka juga menegakkan salat. Maka setelah kita merdeka, setelah mereka berjuang dan bangsa ini merdeka, maka kita isi dengan amal yang utama. Dan yang paling utama itulah kita menjaga salat-salat kita, yang sudah kita biasakan melalui pembelajaran kita, yang juga tidak cukup dengan pembiasaan salat di sekolah, tetapi juga kita jaga salat-salat kita di rumah. Karena itulah kunci dari kebahagiaan kita di dunia. Dan inilah di antara hal yang akan mendatangkan keberkahan untuk bangsa dan negeri ini. Kemudian pesan yang ketiga, pesan yang terakhir. La takun khawanah. Jangan kita menjadi orang-orang pengkhianat. Para pejuang dahulu sudah mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Baik harta mereka, baik keluarga mereka, baik kekayaan mereka, bahkan nyawa mereka. Maka kalau kita
mampu berbakti dan berbuat baik kepada mereka, maka jangan kita menjadi pengkhianat. Mari kita bangun bangsa ini, mari kita bangun negeri ini, dan pembangunan itu kita mulai dari mengisi akal dan pikiran kita dengan belajar secara sungguh-sungguh. Anak-anak ustadz yang hari ini masih di usia belasan tahun atau di bawah 10 tahun, tetapi ke depan akan menjadi pemimpin yang akan menentukan arah kemana negeri ini, yang akan menentukan bagaimana negeri ini. Maka malah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada bangsa ini, kepada para pejuang yang menghargai perjuangan mereka dengan mengisi akal dan pikiran kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kemudian kita memberikan kebaikan untuk negeri ini. Mari kita sungguh-sungguh belajar, menghormati para guru-guru kita yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kita hargai mereka, dan ini merupakan bentuk bakti dan cinta kita kepada negeri ini. Kita tidak bertemu langsung dengan para pahlawan, tetapi kita bertemu dengan guru-guru kita yang melanjutkan langkah-langkah dan perjuangan para pahlawan. Mari kita hargai mereka, mari kita dengar nasihat mereka, mari kita amalkan petunjuk mereka. Yang dengan itu kita harapkan nanti kita menjadi generasi yang baik, yang akan mengisi, yang akan melanjutkan perjuangan para pejuang dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang kita harapkan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan negeri yang kaya ini, kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan sumber daya manusia, kita harapkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai, negeri yang nyaman, yang penduduknya adalah para hamba Allah yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Mereka tidak menginginkan kezaliman untuk diri mereka ataupun juga untuk saudara mereka. Semoga kita bisa memahami makna dari kemerdekaan pada tahun 2024 ini setelah berlalu 79 tahun. Dan semoga kita ke depan, para anak-anak ustaz bisa menjadi pemimpin bangsa ini yang membawa kepada ke arah perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Inilah sedikit amanat yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu wajib nasional.
di mana sawah luas menghijau, di mana bukit biru menghibau, itu tanahku, tumpah darahku, tanah pusaka yang kaya raya, harum namanya Indonesia. Di mana pupuk berbunyi merdu,
kasih balasan negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot
hafalnya ya, spanduknya.